Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya perkenalkan, kita dari tim IT, pelaksanaan proyek ini akan menjelaskan aplikasi yang akan digunakan untuk mengambil data nanti. Nah, tampilan untuk aplikasi nanti di handphone para surveyor itu seperti di layar ini ya, screen ini, kanan bawah ini. Ini tampilan VHP. Nah, untuk supaya lebih jelasnya, izin saya menampilkan desktop supaya nanti lebih besar ya. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh tim, survei ini nanti akan mensurvei keterhunian sama survei kualitas konstruksi. Di aplikasi nanti akan ada 3 menu, yaitu menu map, terus ada menu keterhunian, terus ada menu kualitas konstruksi. Apabila nanti si surveyor mengklik menu map, nanti akan muncul sebaran perumahan yang akan menjadi sampel atau yang akan disurvei kayak gitu ya. Kalau nanti diklik ini satu, nah itu nanti akan muncul si nama debitur. Nah, supaya lebih mudah lagi, nanti si surveyor bisa misalkan mau survei keterhunian, klik aja menu keterhunian, nanti akan muncul yaitu daftar perumahan beserta daftar debitur yang akan diambil datanya. Oke, sebelum masuk ke situ, nah cara kerja dari aplikasi ini nanti si surveyor akan mendapatkan link atau si surveyor mengirim dulu emailnya, Gmail ke tim supaya nanti bisa di-invite untuk menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah nanti di-invite, nanti ada notifikasi dari Gmail. Nah, silakan nanti si surveyor ngeklik link tersebut supaya nanti aplikasinya bisa terinstall di HP masing-masing surveyor. Nah, selain itu juga nanti bisa minta link ke tim IT, link berupa installer untuk mobil apps, atau link browser. Nah, itu menyesuaikan nanti si surveyor mau kerjanya pakai manual, survei dulu, nanti di input di rumah, maka kita sarankan menggunakan yang browser, atau langsung survei di lapangan. Kalau misalkan mau survei di lapangan langsung, kita sarankan menggunakan yang mobil apps gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah menu keterunian. Di menu keterunian ini nanti akan disajikan yaitu perumahan beserta data-data debiturnya. Nah, ini kebetulan untuk semua si debitur sudah dikelompokkan untuk masing-masing rumahnya ya. Misalkan ini untuk Abita Green Valley, ini ada 5 debitur yaitu Anur Saputri Rahim, Andi Sukardi hingga Saharia. Jadi nanti ini mempermudahkan si surveyor untuk men-trigger perumahan mana yang banyak debiturnya. Nah, itu disarankan perumahan yang didahulukan untuk disurvei. Nah, di sini nanti akan ada tanda yaitu meteran listrik. Nah, ini contohnya. Kalau nanti ini di aplikasinya muncul tanda meteran listrik, artinya si debitur sudah disurvei. Kan di sini ada beberapa surveyor ya, nggak satu ya, tapi ada surveyor yang sudah jalan, ada surveyor yang baru gabung. Nah, itu diperhatikan ketika nanti ada tanda meteran listrik foto ini, berarti dia sudah disurvei. Tapi saran saya amannya tetap koordinasi dengan existing surveyor, supaya nanti nggak ada tumpang tindih dalam artian sudah disurvei, disurvei lagi. Nah, itu kan takutnya ada itu ya, ada double survei kayak gitu. Nah, itu perlu dilakukan nanti para surveyor untuk koordinasi dengan surveyor existing. Nah, untuk mengisi aplikasi, khususnya form keturunian, bisa diklik tanda pulpen ini. Silakan diklik nanti, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kurang lebih nanti tampilannya bersama di handphone ya. Nah, NIK ini adalah NIK dari debitur. Nah, ini defaultnya sudah ada. Cuman nanti tugas Bapak Ibu surveyor yaitu mengecek apakah NIK si debitur benar atau tidak. Nanti ada formnya di bawah. Nah, sebelum masuk ke form situ, silakan nanti diklik map titik koordinat supaya dia update sesuai dengan rumahnya. Sebenarnya sudah ada titik koordinat, tapi ini koordinatnya adalah titik koordinat perumahan, bukan rumah ya. Silakan nanti diklik supaya dia pindah ke rumah, lokasinya supaya lebih akurat lagi. Dan sebagai bukti bahwa si surveyor sudah mendatangi rumah tersebut. Nah, saran saya gunakan foto di kamera Bapak Ibu itu foto yang ada geotaggingnya, yang ada titik latitude sama longitude-nya.
Supaya apa? Supaya nanti ketika Bapak Ibu lupa untuk men-trigger ini, nanti kan bisa diganti dengan foto yang ada geotaggingnya tadi. Nanti banyak foto-foto mungkin bisa digunakan foto yang kamera geotagging tersebut. Nah, silakan nanti diklik yang hitam ini, dia secara otomatis dia akan mengupdate lokasi Bapak Ibu saat ini. Nah, kebetulan di laptop ini dia untuk lokasinya belum diaktifkan. Nanti jangan lupa di handphonenya untuk map-nya diaktifkan. Terus selanjutnya yaitu ini, nama pasangan. Nama pasangan jika ada silakan diisi dengan sesuai kondisi lapangan nama pasangan dari si debitur. Terus ini nanti, nah ini revisi NIK. Ketika nanti di lapangan ternyata NIK debiturnya itu berbeda dengan NIK yang telah diberikan database, silakan direvisi di sini. Selanjutnya silakan nanti diisi foto KTP. Nah ini kalau diklik ini nanti bisa menggunakan kamera atau bisa upload file yang ada di galeri. Nah, kalau misalkan menggunakan yang kamera geotagging tadi, berarti secara otomatis nanti dia akan mengupload dari galeri. Karena di foto pakai geotagging tadi kan, nanti setelah itu di-upload ke sini. Boleh langsung foto kamera, cuman tapi kalau foto kamera dia nggak ada geotaggingnya kayak gitu sih. Revisi nama ketika nanti nama debiturnya ada yang beda, silakan di sini. Pengembang real adalah developernya, silakan diisi. Nama responden. Nah, nama responden ini nanti sudah dijelaskan, ya tadi sudah dijelaskan bahwa si responden itu belum tentu si debitur. Nanti si responden itu macam-macam ya, bisa pasangan debitur, keluarga debitur, penyewa, tetangga, pengembang, kayak gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi lapangan siapa yang diwawancarai, kayak gitu. Oke, NIK responden, ini silakan diisi NIK. Nah, NIK ketika nanti si respondennya bukan debitur, keluarga debitur, apa pasangan debitur, itu sebenarnya untuk NIK itu bisa dilewati ketika nanti respondennya yaitu tetangga, satpam, atau pengembang, dan beliaunya keberatan untuk mengasih NIK-nya boleh nanti ya. Tapi silakan diisi karena di sini ada tanda bintang. Tanda bintang di aplikasi itu artinya dia wajib untuk mengisi data tersebut. Nah, silakan nanti diisi NIK respondennya. Untuk NIK responden sendiri sudah disetting yaitu 16, silakan diisi 16 digit kayak gitu ya. Selanjutnya itu adalah foto KTP responden. Silakan kalau respondennya mau difoto, yaitu pertama tadi yang selain debitur, bukan debitur dan pasang debitur, boleh sebenarnya ya, tidak melampirkan foto KTP. Yang tetangga tadi nggak apa-apa, nggak ada KTP di proper nggak apa-apa, satpam nggak apa-apa kayak gitu, RT juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, selanjutnya gender responden ini langsung diklik aja, lihat oh ternyata dia laki-laki, diklik aja kayak gitu ya. Diklik, nah gitu. Nomor HP responden, nah ini silakan diisi. Kalau respondennya tadi selain debitur dan apa namanya pasangan dan keluarga debitur, bolehlah ini di skip kalau misalkan nggak dikasih kayak gitu ya. Tapi diusahakan dikasih, minta gitu ya biar dikasih gimana caranya. Terus ini nomor HP debitur silakan diisi. Pekerjaan ini pekerjaan punyanya si debitur bukan responden. Jadi nanti misalkan yang di survei itu tetangga, ternyata tetangga tahu, oh itu si Pak A itu kerja PNS, silakan diisi PNS kayak gitu. Jenis rumah yaitu tapak semua, terus luas tanah sekarang, luas bangunan sekarang, jumlah kamar sekarang itu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Itu juga jumlah penghuni. Nah, sekarang untuk penghasilannya, penghasilan itu adalah penghasilan debitur bukan responden. Silakan diisi menggunakan data dari debitur. Nah, misalkan tetangga yang disurvei ataupun developer satpam kalau nggak tahu apa namanya jumlah penghasilan debitur, silakan diisi aja supaya nanti berkeisi. Karena di sini ada tanda bintang, kalau nggak diisi nanti nggak bisa disimpan. Silakan diisi asal aja nggak masalah. Nanti biar kita menyesuaikan. Daya listrik. Nah, daya listrik ini disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, ini ada foto meteran listrik. Silakan difoto. Nah, usahakan pakai geotagging ya supaya nanti aman. Takutnya lupa nanti yang ngetek yang atas tadi. Oke, untuk foto meteran listrik diusahakan kelihatan angkanya nanti sudah dijelaskan oleh teman-teman lainnya yang menjelaskan bagian materi keterhunian. Fotonya sih seperti apa sih kayak gitu ya. Untuk status keterhunian silakan diisi. Nah, ini disesuaikan, ini ada keterangannya ya. Kalau dihuni sendiri berarti debitur menghuni sendiri. Kalau dihuni bebas sewa, itu nanti ternyata yang menghuni keluarga debitur tanpa membayar. Kalau dihuni sewa berarti orang lain yang menyewa ke debitur. Misalkan dihuni debitur sendiri, dipilih ini. Nah, foto keturunian.
Kalau foto keturunan ini sudah ada ketentuannya ya. Kalau misalkan nanti si respondennya itu debitur sendiri, secara otomatis harus ada tanda-tanda kehidupannya ya, atau tanda-tanda keterhunian. Misalkan nanti si debitur diajak foto di depan rumahnya itu boleh, atau ada kendaraan di depan rumahnya boleh. Tapi ketika nanti si respondennya itu ternyata tetangga, secara otomatis justru kebalikannya, foto keterhuniannya harus ketutup, rumahnya ketutup rapat, ya gerbang maupun pintunya ketutup rapat sebagai tanda bahwa si debitur tidak bisa ditemui untuk dijadikan responden. Alasan tidak dihuni ini menyesuaikan dengan kondisi lapangan, silakan dipilih nanti. Plat subsidi ada atau tidak, silakan disesuaikan. Nanti harus ditampilkan dengan bukti fotonya. Kalau ada silakan difoto, memang ada. Kalau tidak ada silakan difoto depan rumah tampak keseluruhan supaya tahu emang tidak ada plat subsidinya. Tahun duninya menyesuaikan di lapangan, gambaran umum rumah, apakah dia pernah eh, direnovasi atau tidak. Misalkan ini direnovasi tidak kondisi awal tidak pernah direnovasi, berarti dia nanti di foto ditunjukkan bahwa rumah itu tidak pernah direnovasi. Misalkan ini kondisi awal berarti tidak pernah kayak gitu. Nah, ini menyesuaikan ya kondisi lapangan ya. Nanti perluasan horizontal, vertikal itu ada keterangan di form. Fungsi bangunan ya atau tidak, ya itu misalkan dia berubah menjadi toko dan debitur tidak menempati rumah tersebut, berarti ya. Ada toko tapi debitur masih menempati tinggal rumah tersebut, maka digariskan tidak, kayak gitu ya. Keterangan perubahan fungsi bangunan silakan disesuaikan kondisi lapangan, misalkan perumahan menjadi toko, silakan diketik di sini. Rumahnya jadi toko atau rumahnya jadi yayasan, kayak gitu, silakan diisi di sini. Sumber air bersih silakan diisi dia sumber airnya apa, terus dilampirkan dengan fotonya. Nanti bisa ya, fotonya sama kurang lebih, bisa foto langsung atau pakai foto yang ada gitu-nya. Tapi saran saya gunakan yang gitu-nya biar aman nanti ya. Disesuaikan pilihannya, dia sesuai atau tidak sesuai. Nah, ada kategorinya sesuai itu di form seperti apa, ada kurang sesuai itu kategorinya seperti apa, tidak sesuai kategorinya seperti apa, itu semuanya ada di form kuesioner manualnya. Nanti dibaca form kuesioner manualnya supaya nanti bisa mengkategorikan kualitas kemudian sumber air dan isian-isian lainnya. Nah, sama lokasi air bersih, fasilitas sanitasi, ini sama istilahnya. Perlu diperhatikan lagi, di sini jaringan listrik. Nah, jaringan listrik ini sudah masuk PSU. Nah, PSU sendiri nanti yaitu menilai perumahan, bukan debitur, tapi all perumahan ya. Misalkan nanti ada 10 debitur menempati satu perumahan, maka nilai PSU dari 10 debitur itu harus sama. Baik keterangan baik kurang baik tidak baiknya ataupun fotonya harus sama. Jadi 10 debitur itu sama nanti. Isiannya mulai dari jaringan listrik hingga sampai ini jarak pendidikan. Nah, ini masih menilai PSU. Oke, dari PSU ini yang sering terjadi kesalahan di surveyor yaitu yang ini. Ya, yang sarana sampah. Nah, ini silakan sarana sampah ini karena wajib ada fotonya. Sarana sampah itu merupakan bagaimana sampah yang di rumah itu dikelola. Nanti kan bisa foto kalau misalkan di rumah itu ada TPS, silakan difoto TPS-nya. Kalau tidak ada, bisa difoto tong sampah yang disediakan oleh pengembang. Selama tong sampah tersebut disediakan oleh pengembang kayak gitu. Harus ada fotonya ya. Tangki septic komunal ini nanti ada kriterianya. Kalau tidak ada berarti dia tidak baik. Kalau tidak baik berarti tidak wajib menampilkan foto. Tapi kalau kurang baik sama baik wajib menampilkan foto kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah jarak pendidikan, sorry. Biaya transformasi kerja, waktu kerja, terus jarak pekerjaan sampai bawah sendiri yaitu kecepatan pengajuan itu kembali ke debitur. Jadi ketika respondennya bukan debitur, maka ini diisi asal aja supaya dia bisa tersimpan. Karena apa? Karena yang bisa mengasih keterangan ini hanya si debitur, pasang debitur atau keluarga debitur. Selain itu, yang pastinya susah ya mengasih keterangan itu. Nggak bisa si tetangga nggak bisa, siapa si pengembang nggak bisa, si RT juga nggak bisa, satwa juga bisa, gitu. Jadi intinya kalau bukan debitur banyak bukan selain debitur, pasangan debitur, keluarga debitur, banyak pertanyaan-pertanyaan yang melekat debitur itu tidak perlu diisi. Tapi karena di sistem ini udah kekunci bintang, silakan diisi asal aja supaya nanti bisa kesimpan. Jangan lupa yang terakhir nanti diisi
nama si surveyor, misalnya nama bapak siapa, ibu siapa kayak gitu, supaya nanti ini keterkaitannya dengan validasi data sama nanti pembayaran fee kayak gitu sih. Nah, kalau sudah jangan lupa disimpan, pastikan nanti data kesimpan ya. Kalau misalkan nanti saat Bapak Ibu surveyor di aplikasi HP-nya itu masih ada tanda apa namanya? Tanda warna merah di pojok kanan atas, itu tandanya datanya belum ke-upload ke server. Hati-hati supaya nanti terupload ya. Nah, ini misalkan ada tanda ini, nanti masih ada angkanya di sini, angka yang ada merahnya juga, angka misalkan 2 terus ada warna merah, itu berarti ada data yang belum terupload server. Itu segera di-upload ya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu menu kualitas konstruksi. Ya, saya buka sini aja yang jelas ya. Hampir sama sih sebenarnya seperti punya kualitas konstruksi, isiannya seperti ini tadi. Ya, ada form-form asosiasinya siapa, perumahannya namanya apa, penghuni siapa, terus ini ada pilihan, terus ada file-file yang perlu diupload kayak gitu. Kalau sudah silakan seperti biasa yaitu disimpan, pastikan semua data terisi. Ya, jadi kurang lebih dari sisi aplikasi seperti itu. Nanti apabila ada apa kurang jelas penggunaannya bagaimana, bisa nanti ditanyakan ke tim IT kayak gitu ya. Oke, mungkin cukup itu untuk pemaparan dari sisi aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.